Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan topik analisis input-output. Topik ini sendiri merupakan aplikasi dari konsep matriks dalam ekonomi. Orang yang pertama kali memperkenalkan analisis input-output ini adalah Profesor Wassily W. Leontief pada tahun sekitar 1930. Ide awal dari analisis ini berasal dari pertanyaan sederhana, berapa tingkat output dari setiap industri N yang harus diproduksi dalam perekonomian sehingga memenuhi total permintaan produk tersebut. Nah, agar lebih mudah memahaminya, ini dimisalkan ada 4 buah sektor. Sektor A, B, C, dan D. Di mana masing-masing memiliki output berupa barang atau jasa, yaitu produk A, B, C, dan D. Sekarang kita akan melihat pada sektor A, di mana sektor A ini akan menghasilkan output berupa produk A. Nah, produk A ini nantinya bisa langsung disalurkan ke konsumen, atau bisa juga menjadi input untuk sektor yang lain, misalkan untuk sektor B maupun sektor C, untuk sebagai bahan untuk nantinya menghasilkan produk B dari sektor B dan produk C dari sektor C. Tentunya untuk menghasilkan output A, sektor A itu sendiri membutuhkan input. Misalkan input yang dibutuhkan oleh sektor A itu dari produk A, produk D, dan produk B. Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya, saling keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya mengakibatkan tiap sektor dapat saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akan membentuk sistem yang saling berhubungan. Analisis input-output atau nantinya bisa disingkat sebagai I/O, ini merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait antar berbagai sektor atau kegiatan ekonomi. Tujuan dari analisis I/O adalah untuk menentukan berapa banyak tingkat output dari setiap produksi yang harus diproduksi dalam suatu perekonomian agar supaya dapat memenuhi total permintaan terhadap produk secara pasti, sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antar permintaan dan penawaran. Untuk menganalisis I/O, maka informasi mengenai transaksi barang dan jasa yang terjadi di setiap sektor produksi dalam suatu ekonomi disajikan dalam bentuk matriks. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana untuk persoalan analisis input dan output tersebut. Tapi sebelumnya mungkin bisa untuk menginstal aplikasi matriks kalkulator. Ada banyak sekali aplikasi, pilih aja salah satunya yang nanti akan mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Hubungan input-output antar sektor dalam perekonomian sebuah negara diketahui seperti ditunjukkan oleh tabel transaksi berikut. Jadi di sini diberikan suatu tabel ya. Kemudian di sini nanti ada 4 buah pertanyaan. Nah, yang pertama coba kita sedikit mengenal tabel input-output, bagaimana cara membaca tabel tersebut. Jadi, tabel input-output nanti kita itu bisa membacanya dari berdasarkan baris, juga berdasarkan kolom. Nah, ini contohnya, kalau untuk yang berdasarkan baris kita bacanya, berarti dari total output sektor A, senilai 41 yang berwarna hijau itu ya, digunakan sebagai berikut. Nah, jadi si sektor A itu bisa mengeluarkan suatu produk A atau output itu sebanyak 41. Kemudian 41 produk tersebut itu senilai 11 digunakan sebagai input oleh sektor A, jadi digunakan sendiri ya.
Kemudian senilai 19 digunakan sebagai input oleh sektor B. Senilai 1 digunakan sebagai input oleh sektor C. Dan sisanya senilai 10 dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Jadi senilai 10 itu tidak untuk dibuat output lagi, tapi sudah menjadi permintaan akhir. Nanti berarti sama nih, untuk membaca untuk baris sektor B, caranya sama seperti tadi, cara membacanya ya. Untuk yang baris sektor C, nanti juga sama seperti yang tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat yang kolom? Berarti kalau dari kolom ini bacanya nanti gini, dari total input sektor A senilai 41, jadi yang berwarna hijau yang di bawah itu ya. Dan total input itu nanti harus sama nih. Jadi total input sama total output untuk sektor A itu harus sama nilainya. Yang B juga sama, yang C juga harus sama. Oke, kita kembali yang tadi. Berarti tadi kan total input sektor A senilai 41, itu diperolehnya dari mana tuh? Nah, yang pertama diperoleh senilai 11 itu dari output sektor A. Kemudian senilai 5 dari output sektor B. Senilai 5 dari output sektor C. Dan sisanya 20 diperoleh dari nilai tambahan. Nah, itu tadi sedikit bagaimana cara untuk membaca tabel, baik secara baris maupun yang kolom. Untuk yang kolom yang sektor B, nanti cara bacanya juga sama. Untuk kolom yang sektor C, nanti cara bacanya juga sama, seperti membaca sektor A tadi. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan untuk yang pertama. Jadi di sini ini ada salah pengetikan ya. Ini harusnya tadi bentuknya sama, kalau titik-titik semua, kalau koma-koma semua, ini ada salah pengetikan. Jadi tentukan matriks koefisien input. Nah, jadi untuk mencari matriks koefisien input, kita buat matriks ukurannya 3 x 3. Jadi barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, bagaimana mengisi angka-angka ini? Dan kenapa tadi 3? 3 tuh berdasarkan sektornya, karena sektornya tadi ada 3 nih, sektor A, B, C, maka 3 juga nih kolomnya. Nah, kita ngisinya tuh dari angka-angka ini. Nah, coba kita isi untuk yang pertama ini. Gimana caranya? Caranya nanti ini, yang berwarna merah ini nanti dibagi dengan yang berwarna hijau nih ya. Nah, berarti yang posisi ini di ujung kanan atas dibagi dengan total input. Kalau mengisi yang di bawah, nah caranya sama. Berarti yang ini ke bawah, nanti dibagi dengan total input yang ini, sehingga diperoleh nilai ini 0,122 ya. Kemudian kalau mau yang di bawah sini, ya sama, berarti yang ini nanti dibagi dengan total input. Nah, berarti kalau mau yang isi yang ini, yang baris pertama kolom kedua, berarti kita ambil yang baris pertama kolom kedua, tapi nggak dibagi dengan 41 lagi nih. Tapi dibagi dengan total input sektor B, yaitu dibagi dengan 240. Diperoleh nilai ini 0,079. Nah, berikutnya juga sama. Caranya ini dibagi dengan ini diperoleh 0,371. Dan nanti seterusnya ini. Kemudian kalau mau yang ini, berarti nanti yang ini dibagi dengan total input sektor C ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung semua ya, maka udah deh selesai. Kita sudah memperoleh nilai matriks koefisien input. Nah, gampang sekali bukan? Nah, berikutnya kita akan menjawab soal yang B. Jadi segampang itu nih untuk menjawab soal yang A. Untuk soal yang B, yang ditanyakan adalah matriks Leontief. Nah, matriks Leontief itu gimana? Nanti matriks Leontief itu adalah identitas dikurangi A. Identitas pada matriks 3 x 3 ya, karena tadi ada 3 sektor, berarti matriks identitasnya 3 x 3 nih. Itu kalian nulisnya seperti ini ya. Nah, semuanya ini isinya 0, kecuali yang diagonal utama isinya 1. Nanti dikurangi dengan matriks koefisien tadi yang sudah kita peroleh. Nah, kalau seperti ini berarti nanti dikurangi masing-masing. 1 dikurangin ini. Ini kalau dikurangi pakai aja kalkulator tuh. 1 dikurangi 0,268. Nanti dapat 0,732. Nah, kalau 0 dikurangi nanti posisinya juga yang sama, yang ini. Berarti 0 dikurangi 0,079. Wah, ini nggak usah pakai alat hitung nih. Tinggal nambahin negatif aja di depannya. Jadi negatif 0,079. Nah, ini lakukan hal yang sama untuk elemen-elemen yang seletak. Nah, jadi yang di sini nanti pengurangannya dengan yang di sini, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Sehingga diperolehlah matriks Leontief. Udah selesai yang B. Gampang sekali ya. Nah, sekarang akan kita lihat untuk soal yang C. Ya, ini agak panjang.
dan kita nanti akan menggunakan aplikasi yang sudah kita install ya. Jika permintaan akhir terhadap sektor A, B, dan C diharapkan masing-masing berubah menjadi 25, 20, dan 45, berapa keluaran total yang baru bagi masing-masing sektor tersebut? Maka caranya nanti kalian bisa menuliskan matriks seperti ini, ke bawah ya, X1, X2, X3. Nah, ini adalah matriks Leontief yang diinverskan, dikaliin dengan matriks ukuran 3 kali 1, itu isinya apa? Isinya ini, 25, 20, 45. Ini permintaan akhir yang diharapkan ya. Nah, maka kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasinya. Jadi kita buka aja aplikasinya, kita klik matriks A. Nah, ukurannya kita setting 3 kali 3. Kemudian done ya. Nah, ini nanti kita isi. Nilainya dari mana? Nilainya dari matriks Leontief yang sudah kita peroleh tadi. Ya, kita masukkan nilainya. Kemudian done. Nah, nanti tujuannya apa? Kita mencari inverse nih, yang lambangnya seperti seolah-olah pangkat negatif 1. Klik done ya. Baru kita pilih yang ini, inverse. Nah, maka diperolehlah inverse dari matriks A tadi. Nilainya adalah sebagai berikut. Nah, ini di lembar kerja kalian nanti ditulis lagi nih. Hasilnya apa? Hasil dari inverse ini tadi. Nah, ditulis ulang dari hasil perhitungan di HP tadi, baru dikalikan dengan 25, 20, 45. Nah, ini kita juga menggunakan aplikasi HP lagi nih. Berarti kita tulis ulang si matriks A. Kita nulisnya nulis apa? Nulisnya nulis ini tadi, matriks yang sudah diinverskan tadi, kita masukkan aja angka-angkanya ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke situ, berikutnya kita klik yang done. Berikutnya kita klik yang matriks B. Ukurannya kita setting 3 kali 1 ya. Done. Nah, ini kita masukkan yang ini. Yang di belakang nih ya. Yang diharapkan yaitu 25, 20, 45 dimasukkan. Kalau sudah seperti itu, klik done lagi. Nah, tujuan kita tadi mau ngapain? Mau mengalihkan ya. Maka kita kalikan aja A kali B. Sehingga diperoleh hasilnya ini. Nah, inilah hasil akhir yang kita inginkan. Nah, jadi hasil akhirnya kita tulis lagi di sini. 41,766, 65,755, dan 75,31. Artinya apa? Jadi output total yang baru bagi masing-masing sektor. Untuk sektor A itu adalah yang ini, sektor B yang ini, dan sektor C adalah yang ini. Ini adalah output total yang baru. Udah selesai. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab persoalan yang D. Hitunglah nilai tambah yang baru bagi masing-masing sektor. Nah, jadi caranya kita bisa melihat pada baris nilai tambah nih. Nanti untuk sektor A, ini bukan senilai ya, tapi sektor A itu adalah si nilai tambahnya 20. Kita kalikan dengan total yang baru tadi yang diharapkan. Tadi 41,766, nanti diperoleh 835,32. Kemudian yang untuk sektor B juga gitu nih. Berarti 95 kita kalikan dengan yang tadi, yang jawaban di poin C. Sehingga diperoleh nilai ini. Nanti yang untuk sektor C itu ini nilai tambahnya kita kalikan juga dengan yang nilai sudah kita peroleh di poin C tadi, sehingga diperoleh 8058,17. Nah, demikianlah untuk analisis input output. Semoga dapat dengan mudah dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.